Biar aku Part 2, biar aku ajarin. Kamu mau uang? Pria itu mengangkat satu sudut bibir. Aku akan memberikan 5 juta pertamamu setelah kamu tidur denganku, sambungnya. Sial, apa dia menjebakku? Tamatlah kamu, Nara. Mahkotamu akan direnggut oleh om-om. Apa? Tidur sama om? Mataku melebar. Akhirnya pria yang kupikir dingin ini mesum juga. Padahal aku sudah mulai menikmati sikap dinginnya, tak perlu melayani sebagai istri atau merengek minta diperhatikan. Aku bebas menjalani hidup, mengunggah kenarsisanku seperti biasa, pamer barang-barang branded, makanan mewah, dan sederet kehidupan yang menunjukkan bahwa Nara adalah seorang gadis berkelas. Aku juga bebas pergi kemanapun, hanya di waktu-waktu tertentu standby di rumah, atau bersiap kalau sewaktu-waktu harus menemani Om Saga pesta dan bertamu klien yang banyak maunya. Tadinya hidup yang kupikir akan seperti berada di neraka ternyata benar-benar seperti neraka, sebab pintu siksaan sudah dibuka oleh Om Saga untukku. Ya, karena aku harus menuntaskan kemauannya sebagai pria, berbanding balik dengan fakta sementara selama sebulan ini. Kamu pikir ada makan siang yang gratis? Don't forget, no freelance, Miss Nara, tekannya. Tak ada yang bisa kulakukan selain melongo mendengar setiap ucapan Om Saga. Hai, ceroboh sekali sih, kenapa tak kuperiksa dulu isi berkas-berkas itu? Maaf, aku masih sibuk, hubungi aku saat sudah siap, ucapnya lagi tanpa beban sambil mengangkat tangan kiri dan melihat angka di arlojinya. Detik kemudian langkahku terayun meninggalkanku. Aku masih terperangah, kesal dan bingung sekaligus. Malu juga. Seorang pria membahas hal begituan dengan Princess Nara. Aku mendesah panjang, memukul kepala, merutuki kebodohan sendiri dalam hati. Jadi nyesel aku nikah sama dia. Tapi kalau enggak nikah sama dia, gimana nasib papaku, perusahaan dan nasibku? Uang endorse mana cukup buat menggerakkan roda perekonomian keluarga kami. Mana saingan banyak, followersku naiknya juga lamban. Coba aja kemarin gak post foto Om Saga, mana bisa naik drastis kayak sekarang. Ya, walau terlihat kaya, kenyataannya tanggungan papa sangat banyak. Dia saja yang enggan bercerita. Sampai aku tahu sendiri dari bibi, pengasuhku sejak kecil, kalau ternyata papa selama ini bangkrut. Papa pasti dilema, tapi menyimpan harga dirinya dengan tak memberitahuku alasan sebenarnya. Satu-satunya jalan bangkit adalah menikahkanku dengan Om Sagara, pria yang kebetulan baru resmi bercerai dengan mantan istrinya. Aku tak tahu soal pernikahan lamanya dan lagi kehidupan pria itu sangat misterius. Mereka menutup rapat dari media, aku sendiri bahkan tak tahu siapa istrinya dulu. Yang aneh, kenapa sekarang keberadaanku sebagai istri keduanya dipublis? Apa pria itu mau balas dendam dengan pemanas-manasi istrinya yang dulu? Apa pentingnya buatku memikirkan itu sih? Sekarang yang penting bagaimana agar uang 5 juta dolar pindah ke rekeningku. Oh ya, kujentikan tangan sambil berseru senang. Aku terpikirkan sesuatu, katanya bibi mendengar saat menghidangkan kudapan untuk Papi Banyu yang mengobrol dengan papa. Pria itulah yang memintaku pada papa jadi menantunya. Kalau begitu, bukankah seharusnya aku bisa meminta uang padanya? Tapi apa itu enggak memalukan? Baru sebulan jadi mantu dan kami belum akrab, lalu ujung-ujung minta duit. Kesannya jadi Nara itu matre banget. Kasihan pula papa pasti akan merasa malu. Ini membuatku frustasi. Jadi jalan satu-satunya aku memang harus tidur dengan Om Saga. Apa aku siap? Aku benar-benar gila. Ini membuatku frustasi. Kenapa suamiku setua dia? Coba aja kalau masih kinyis-kinyis kayak Opa Jongsuk. Pasti aku juga gak bakal mikir panjang mau tidur bareng apa enggak. Mana dia duda, entah kenapa bawaannya geli bayangin dia bekas orang. Iya, kalau istrinya dulu bisa merawat diri, higienis luar dalam. Kalau ternyata dia seorang yang doyan gonta-ganti pasangan, gimana? Orang kaya kan gaya hidupnya gitu.
Ya, kecuali aku. Untuk menghilangkan stres, aku pun pergi ke mall hanya dengan memegang uang 10 juta. Cukuplah buat jajan dan nongkrong sendiri. Tempat ini selalu ramai tapi tak ada yang mengenalku, maybe. Aku suka nongkrong walau sendiri sejak belum jadi selebgram, berharap bisa menghilangkan kesepian dalam diri karena meninggalnya mama. Ya, walau kadang ritual ini sering terganggu oleh sepupu Gresikku. Aku duduk sendiri, ya beginilah kalau punya suami orang sibuk, mana bisa berduaan. Menikmati kudapan yang sudah kupesan. Saat notif chat terdengar dari ponsel yang ada di saku, aku pun segera merogohnya. Mataku menyipit, pesan itu datang dari Mina. Dia adalah manajer sekaligus PJ di Frances Naras Team. Gadis berkulit hitam manis itu mengirimkan sebuah link. Mataku menyipit melihatnya. Apa ini link postingan mak lampir Mr. Queen yang judul ke aku, yang julid ke aku. Dia pasti kepanasan saat tahu aku menikah dengan CEO terkaya ketiga di negeri ini. Saat ku klik tautan, rupanya dugaanku benar. Ada yang kepanasan. Bukan dia tapi aku, karena melihat sebuah tas made Prancis bertengger manis di pelukannya. Aku memandanginya sambil menyedot es kopi latte dalam cup. Ya Tuhan, Mr. Queen benar-benar kaya. Aku penasaran seperti apa Mr. King-nya. Ya Allah, betapa cantiknya dia. Nelangsa dan turut berduka cita. Hanya itu yang bisa kuucapkan untuk diri sendiri. Saat menatapnya lama-lama semakin kesal rasanya dan semakin aku menyadari sesuatu. Mataku gagal fokus kala melihat cincin yang melingkar di jari manis Mr. Queen. Kenapa mirip sekali dengan cincin yang sekarang tersemat di jariku? Cincin yang terbuat dari emas putih dan berlian di tengahnya. Aku sampai menaruh jariku di sisi ponsel. Mirip sekali. Bukan hanya mirip tapi sama persis. Aku pikir Om Saga akan membelikan sesuatu yang tidak ada duanya untuk istrinya. Cek dasar orang kaya pelit. Tapi kepalaku sampai menelang memikirkan ini. Kenapa sangat kebetulan suami Mr. Queen memiliki selera yang sama dengan Om Saga? Apa jangan-jangan... mikir apa aku sih? Kugelengkan kepala, menepis pikiran toksik dalam benak. Kusesap lagi minuman dalam cup. Dor, seseorang tiba-tiba mengagetkanku. Copot, ceplosku. Uhu. Bukan hanya keceplosan hal memalukan, aku bahkan tersedak. Kamu gak apa-apa? Alpin tiba-tiba nongol di depanku menyerahkan sebuah tisu. Sorry, aku bercanda. Kebiasaan deh, beraninya ngagetin istri sultan. Gak takut didenda, dengkusku sebal. Ini anak emang kebiasaan, mentang-mentang dekat jadi suka ngerjain. Pria itu tertawa, habis gak jomblo, gak punya suami, sama saja. Masih suka ngelamun sendiri, ntar kalau kesurupan gimana? Bodoh, sahutku sebal. Kumanyunkan bibir lalu mencebik sambil melirik sini sekilas ke arahnya. Ingin dia tahu kalau aku sedang sangat kesal. Pemuda itu kemudian duduk di kursi di sampingku tanpa rasa bersalah, lalu nyomot visa yang kupesan khusus dan menelannya begitu saja. Siapa bilang boleh makan punyaku? Protesku padanya. Aku kan sayang sama kamu, mana rela lihat kamu sendirian gini. Cek emang ya, suamimu itu gak bersyukur istrinya dibiarin lepas sendiri, ucapnya dengan mulut penuh. Cek, udah deh, mending kamu nikah dan berhenti rayu aku. Jangan sampai orang ngira Princess Nara yang terhormat berselingkuh dari suaminya. Hahaha, kamu mikirin itu? Alpin terbahak. Kenapa sekarang kamu sadar kalau aku ini juga seorang pria yang harus diperhitungkan? Aku hanya mendecak. Alpin mana bisa dilawan kalau sudah nyerocos. Ngemeng-ngemeng itu kenapa wajah kamu ditekuk-tekuk gitu? Frustasi gue. Udah kayak makin kaya. Masih frustasi juga.
Yalah, gimana nggak frustasi? Suami minta tidur bareng. Apa? Alpin yang terkejut menyemburkan minuman ke wajahku. Sabar Nara, sabar. Aku meniup kesal sambil meraih tisu. Sialan bener ini anak. Sudah makanan dimakan, minuman diminum, sekarang pakai nyemprot wajah cantikku. Sorry. Dilap tisu ke wajahku, lalu ia mematung melihat kerudung depanku yang basah. Pria itu menatap agak lama seperti tengah berpikir bagaimana mengelapnya. Kamu ngapain? Kusilangkan tangan di dada. Jangan kelewatan, oke? Alpin nyengir. Entah apa yang ada dalam otaknya. Yang jelas selama bertahun-tahun bersamaku dia tak pernah kurang ajar dan bahkan selalu menjagaku. Pemuda tampan dengan manik mata kecoklatan itu kemudian kembali bicara. Apa kamu frustasi karena belum pernah melakukannya? Iya, itu salah satunya. Aku mendesah. Kalau begitu biar aku yang ngajarin kamu, gimana? Bisiknya lagi lebih pelan dari sebelumnya.